Ya. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Pagi, baik Bu. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Mungkin Ari Sukma bisa membantu Ibu untuk memimpin doa temannya. Baik Ibu, di sini saya akan memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa kita mulai. Doa selesai. Baik. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Lalu setelah membaca, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Lalu setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Setelah diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang terakhir ada setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Nah, kita masuk saja ke inti pembelajaran. Nah, apakah ada yang mengerti maksud dari foto yang Ibu perlihatkan ini? Saya Bu. Ya, Risukma. Gambar tersebut menjelaskan tentang keragaman budaya dan suku bangsa dari Sabah sampai Merauke. Dijelaskan ada tarian, jenis-jenis tarian, ada rumah adat, ada senjata, dan lain sebagainya, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi Ibu sedikit akan menjelaskan tentang keragaman budaya dan suku bangsa. Jadi pada dasarnya, identitas nasional sendiri ialah suatu jati diri dari suatu bangsa. Jati diri yang dimaksud adalah milik bangsa dan berbeda dengan negara lain. Sama halnya dengan Indonesia, dengan keragaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor penting akan membentuk identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia, menjadikan salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia, atau bisa disebut dengan NKRI. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang menganut agama Hindu, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, lalu Konghucu, Buddha? Lalu Ibu ingin tanya, bagaimana sikap kalian kepada teman kalian yang menganut agama berbeda? Mungkin salah satu teman kalian bisa memberi contoh ke Ibu. Saya, Ibu. Ya, Asya. Jadi sikap kita kepada teman yang menganut agama berbeda dari kita adalah dengan cara bertoleransi antar sesama, menghargai, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu ingin kalian mengirimkan bagaimana pengalaman kalian atau sikap kalian terhadap teman kalian yang menganut agama berbeda dengan kalian. Kalian dapat mengirimkan tersebut di grup WhatsApp nanti. Ibu langsung saja lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di grup WhatsApp tadi, Ibu juga sudah mengirimkan teks bacaan yang berjudul dengan Pawai Budaya.
yang Ibu kirimkan. Kalian bisa mengecek dan membaca terlebih dahulu. Sudah dilihat? Jika sudah, Ibu tugaskan kalian untuk menemukan apa saja, Ibu tugaskan kalian untuk menemukan gagasan utama dari setiap paragraf yang ada dalam teks bacaan tersebut. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu gagasan utama? Saya, Bu. Ya, Arisukma. Gagasan pertama adalah suatu ide atau kerangka pemikiran yang berada atau inti dari suatu paragraf yang ada di suatu cerita. Ya, betul sekali. Di sini Ibu akan menjelaskan, menambahkan sedikit lagi mengenai gagasan utama. Jadi, gagasan utama merupakan setiap bacaan yang biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Apakah sudah bisa dimengerti? Oke. Jadi kita, di Indonesia banyak sekali ada beragam suku, budaya, dan lain-lain. Dan di Indonesia sendiri juga terkenal loh dengan alat musiknya. Contohnya saja itu, yang mana alat musik di Indonesia itu terkenal dari berbagai daerah. Contohnya saja angklung. Angklung itu berasal dari Jawa Barat. Jadi alat-alat musik, alat tersebut merupakan alat yang menghasilkan bunyi. Bagaimana, Ibu ingin tanya, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui asal sumber bunyi tersebut? Mungkin ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Ada yang lain? Coba yang lain. Ya, Bu. Oke. Dewi Anggreni, silahkan. Dengan menggerakkan bendanya, Bu. Dengan menggerakkan bendanya. Baik. Nah, Ibu akan menambahkan lagi tentang sumber bunyi. Jadi, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Contohnya peluit, dengan cara peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut yang kemudian menghasilkan bunyi. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, karena sudah mengerti, Ibu ingin menegaskan kalian lagi. Ibu ingin menegaskan untuk kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian dan tuliskan hasil pengamatan kalian itu di lembar tugas yang Ibu sudah bagikan di grup WhatsApp tadi. Nah, jadi lanjut saja. Kita ke materi selanjutnya tentang keberagaman. Kembali keberagaman.
Dengan Ibu ingatkan, dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia, Ibu harap kalian bisa memiliki sikap yang toleransi atau saling menghargai dan tetap bekerja sama untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia ini. Sekarang Ibu menugaskan kalian, sekarang Ibu menugaskan kalian untuk membaca teks bacaan yang Ibu kirimkan melalui WA. Teks bacaan tersebut merupakan contoh sikap toleransi antar umat beragama. Nah, setelah kalian membaca, Ibu minta kalian untuk menuliskan sikap yang patut kalian teladani dari cerita tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, Bisa, Bu. kita sekarang akhiri saja pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan dalam materi ini adalah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya dengan seperti berbeda agama, ras, suku bahasa, daerah, dan lain-lain. Jadi dengan sikap toleransi atau saling menghargai, Indonesia dapat menjadi persatuan NKRI yang utuh. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mungkin Ari Aprilia Dewi bisa membantu untuk memimpin doa. Baik, silahkan. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Nana. Ya, Bu.